Ana dorong dikit, ana goyang-goyang dikit, itu motor hidup cuma bersendat-sendat, Bib. Oh, Tersendat. Iya, iya, udah Ana malam jam tawasul, 12. ya Allah, ana minta karomah guru ana Habib Bahar bin Alim Smith, motor bisa supaya hidup sampai ke tempat. Tempur siap untuk menyerbu, menyapu, menghapus, musnahkan semua musuh. Angkat senjatamu, hai teman-temanku. Tumpah darahku hanya untuk bangsaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersalawat kepada junjungan Nabi besar Nabi agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kesempatan ini kita ngobrol-ngobrol santai tentang daripada Habib Bahar bin Ali bin Smith. Kita tahu di video lama saya pernah ada yang bercerita tentang masalah karomah dari Habib Bahar bin Ali bin Smith, di mana motor salah satu seorang santri kehabisan bensin, dan ketika itu juga santri tersebut menghubungi Habib Bahar gitu ya. Jadi bukan Fatihah. Ana tawasul, Bib, sama Tawasul, beliau. tawasul, batinnya mungkin menyambung kepada Habib Bahar ya. Batinnya menghubungi Habib Bahar, sehingga dengan tawasul kepada Habib Bahar akhirnya alhamdulillah ada sesuatu hal ya. Tapi nanti untuk lebih jelasnya kita dengarkan langsung dari Ustadz Jalilnya. Jadi kami cuman ingin mempublikasikan lagi cerita daripada Ustadz Jalil ketika beliau membantu Habib Bahar bin Ali bin Smith. Saudaraku, video yang dulu pernah ada dan alhamdulillah ditonton oleh ratusan ribu penonton ya, tentang daripada karomah Habib Bahar bin Ali bin Smith. Nah, saat ini juga kalau waktu itu hanya lewat via telepon, ini langsung dengan salah satu orang yang langsung terjun ke lapangannya demi membantu perjuangan Habib Bahar, yaitu Ustadz Jalil. Ustadz Jalil, bagaimana ini Ustadz Jalil? Ceritakan biar kami semua pecinta-pecinta Habib Bahar itu mengerti. Awal mulanya ketika itu tahun kemarin, Bib, ya, bulan puasa tuh. Waktu itu karena waktu sebelum pandemi ya, sebelum pandemi, Bib. Waktu itu kan masih dibuka untuk kunjungan. Waktu beliau masih ada di Pondok Rajeg. Yeah. Nah, beliau menghubungi melalui salah satu petugas karena kebutuhan beliau gitu. Waktu itu mau sahur, ada salah satu petugas menghubungin anak bahwasanya dapat amanah daripada Habib Bahar, sampaikan ke anak bahwasanya beliau pengen sahur. Nah, waktu itu anak bersama teman-teman anak ke sana berdua ke pasar, anak beli makanan buat Habib Bahar buat sahur. Nah, ketika anak udah sampaikan, anak taruh di lapas, anak titipkan ke petugas yang hubungin anak pulang. Pas ketika di perjalanan itu kan kalau ke lapas Pondok Rajeg itu ada ngelewatin makam ya, ngelewatin makam jauh perkampungan. Waktu itu sekitar jam setengah 12 malam kurang lebih lah. Nah, waktu itu terus anak jalan, nggak lama itu motor mati. Anak mati motor di dekatnya makom itu, sebelum makam. Jadi sebelum kan makam. ini pos penjagaan lapas, kan ada tanjakan dikit. Nah, di situ mati udah termasuk area makam sih, Bib. Anak jalan, anak dorong dikit, anak goyang-goyang dikit, itu motor hidup cuma bersendat-sendat, Bib. Tersendat-sendat. Nggak lama kemudian pas nggak jauh dari situ mati total. Nggak bisa, anak starter nggak bisa. Terus udah gitu anak dorong dikit ke depan sampai ke gapura yang ada selamat datang di lapas di lapas Pondok Rajeg. Anak duduk sementara kan jam 12 malam mana ada tukang bensin buka, Bib. Anak tawasul, ya Allah, anak minta karomah guru anak Habib Bahar bin Ali bin Smith, motor bisa supaya hidup sampai ke tempat yang jual bensin. Anak baca Fatihah, anak tawasul sama beliau. Sejenak anak sekitar 10 menitan lah anak duduk. Terus lama kemudian anak dorong sedikit, itu motor anak bunyi hidupkan lagi, hidup, Bib. Hidup sampai ke arah pom bensin Bakos, nggak jauh dari Pemda. Nah, itu motor mati di situ, udah mati sampai anak mau ngisi bensin pun kasir yang tukang isi bensin itu sampai bilang ini ya, Mas sadar Mas, mau isi berapa? Astagfirullahaladzim. Saking anak luar biasa gitu. Bagi anak yang anak alami bingung gitu. Iya, betul. Bingung, ini kok motor nggak ada bensinnya, kok bisa jalan seperti itu. Iya.
Dan tawasul kepada Habib Bahar. Ya Allah, mudah-mudahan barokah dari Habib Bahar ini motor masih tetap berjalan walaupun tidak ada bensinnya gitu ya. Nah, udah akhirat tuh anak udah isi bensin, anak udah sampai rumah, anak langsung diam di rumah. Besoknya anak ketemu sama beliau, anak sampaikan, anak ceritakan begini, beliau cuma senyum. Sampaikan itu cerita itu akhirnya motor nggak ada bensinnya, udah gitu masih bisa jalan. Antum ceritakan sama Habib Bahar. Cuma Habib Bahar senyum dan ente bisa aja begitu. Insyaallah. Habib Bahar cuma hanya tersenyum dan bilang ente bisa aja. Iya, Insyaallah. Habib Bahar itu Masya Allah, beliau itu dimanapun beliau diletakkan tetaplah emas. Beliau dilarikan ke Nusa Kambangan, beliau mengislamkan orang Nigeria sama Prancis di sana. Emas tetaplah emas, singa tetaplah singa, dimanapun diletakkan. Beliau itu the Godfather of Islam, simbol kebenaran umat Islam. Masya Allah ya. Selain itu Ustaz Jalil, ada cerita-cerita tentang Habib Bahar biar orang nonton tentang Habib Bahar, mungkin menemui tamu pas lagi di Pondok Rajok segitu banyaknya Habib Bahar menyanggupin. Beliau di Pondok Rajok itu tamu waktu sebelum pandemi, Bib ya. Waktu sebelum pandemi itu dari hari Senin sampai hari Sabtu itu nggak berhenti tamu. Bahkan di kalangan anak-anak santri, dari ulama-ulamanya, dari kiai, dari para habaib juga, dari orang-orang yang bekerja juga, para pecinta-pecinta beliau, dimanapun mereka berdatangan ke situ untuk berjumpa sama Habib Bahar bin Ali Smith. Dan alhamdulillah beliau selalu menemui, karena waktu saat itu kan belum ada pandemi. Bahkan ada pernah dari santri dari daerah Serang sama Tasik jalan kaki, mereka 2 hari 2 malam karena ingin bertemu sama Habib Bahar bin Ali Smith. Bahkan beliau lagi sakit pun anak pernah bilang, Bib, antum lagi sakit, istirahat dulu, bisa besok kita ketemu nemuin jemaah yang ingin ketemu. Beliau berkata, anak lebih baik anak hancur, lebih baik anak binasa daripada anak nggak nemuin orang yang ingin bertemu sama anak. Mereka udah berjalan kaki ketemu sama anak, masa anak nggak nemuin. Padahal beliau kondisi lagi sakit, Bib. Ya. Saking banyak tamu yang ingin bertemu, akhirnya Habib Bahar juga tidak mau mengecewakan para tamu. Tidak mau mengecewakan, tidak mau kayak tamu ini akhirnya terasa menyesal. Kita udah jauh-jauh ternyata tidak bisa ketemu Habib Bahar gitu. Dan alhamdulillah para tamu pun dijamu oleh Habib Bahar. Masya Allah, tatap muka, ngobrol-ngobrol. Bahkan subhanallahnya Habib Bahar itu kayak tamunya itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat waktu itu libur ya, terus Sabtu ya. Sabtu itu yang paling banyak karena Sabtu itu banyak dari orang kerja banyak libur, orang sekolah juga banyak libur. Nah, jadi banyak waktu Sabtu itu. Katanya sih juga saya mendengar ketika saya masukkan sebuah foto-fotonya Habib Bahar itu, tamu itu sehari bisa sampai 400-500 orang. Itu kalau dari hari Sabtu itu bisa nyampe 800, bisa nyampe 1000. Kalau hari Sabtu itu? Hari Sabtu itu kan kunjungan sampai jam 2, tetapi karena banyak tamu jadi akhirnya agak kelonggaran di jam 3-an gitu. Jadi kita cuma ke sana cuma nggak lama-lama, cuma cukup salaman, foto salaman. Mereka cuma pengen salaman ketemu Habib Bahar gitu. Dan ada klarifikasi sedikit terkait waktu itu pernah ada komentar di channel YouTube saya terkait katanya kalau foto sama Habib Bahar di Lapas Pondok Rajok memang harus membayar Habib Baharnya ya gitu. Ini kita klarifikasi sedikit ya. Ini harus dimentahkan agar tidak terjadi fitnah bahwasanya foto dengan beliau Habib Bahar itu gratis ya. Gratis, Bib. Gratis. Cuman ketika itu kan di foto itu pakai melalui kamera daripada punya lapas Pondok Rajok. Jadi Lapas Pondok Rajok itu membuka untuk foto booth. Foto booth itu jadi ketika orang yang baru kunjung itu baik mau sama Habib Bahar maupun sama yang lain difoto dan dicuci di situ. Cuma yang membayar untuk di situ itu untuk mencucinya, itu pun nggak masuk ke Habib Bahar, tapi masuk kepada pihak lapas. Bahkan Habib Bahar pun ketika ada salah satu pengunjung yang ingin dia membawa fotonya tapi nggak punya uang, beliau yang bayarkan. Begitu, Masya Allah. Jadi itu ya klarifikasinya sudah deh untuk masalah yang hal foto sama Habib Bahar kok harus membayar dan lain sebagainya. Ustaz Jalil, terima kasih banyak ya Ustaz Jalil ya. Ini minta untuk nasihat kepada pecinta-pecinta Habib Bahar agar tertib. Kadang kan banyak yang mengecewakan gitu karena mungkin rojali dan lain sebagainya gitu. Bisa berikan nasihat gitu. Nah, bagi para pecinta Habib Bahar bin Ali Smith dimanapun berada, di Indonesia maupun di luar Indonesia, guru kita Habib Bahar bin Ali Smith, beliau tidak pernah mengajarkan anarkis, beliau tidak pernah mengajarkan seperti orang-orang yang nggak punya adab. Beliau mengajarkan sama kita orang semuanya untuk punya adab, punya akhlak,
punya budi pekerti yang baik. Itu yang diajarkan sama beliau. Bahkan beliau pernah bilang, jikalau kalian tidak mempunyai ongkos untuk menghadiri sebuah acara nge-BM, boleh nge-BM tetapi dengan punya adab, punya akhlak. Jangan ketika memberitakan mobil anarkis kayak orang-orang yang nggak punya adab, punya akhlak. Yang namanya pecinta itu berarti kan harus berani berkorban untuk seorang guru dan menjaga nama baik gurunya. Jangan pernah kita orang untuk menodai ataupun menjelekan nama baik guru kita sendiri. Sekarang ini kan banyak sekali di setiap acara banyak orang yang nge-BM ya Biba, sampai ada yang jatuh. Padahal itu sebenarnya bukan PHB yang benar-benar resmi, Bib. Kenapa? PHB yang benar-benar resmi itu diajarkan sama setiap ketua rantingnya itu untuk punya adab, punya akhlak. Mereka lebih baik jalan kaki daripada harus mencelakai itu. Nah, cuma kalau sekarang ini banyak sekali oknum-oknum PHB yang ingin merusak nama Habib Bahar bin Ali bin Smith. Mereka berjalan, terus mereka di jalan untuk memberhentikan mobil, nggak diberhentikan, mereka marah-marah. Itu kayak bukan seorang PHB gitu, Nah, tetapi hanya oknum ingin menghancurkan nama baik Habib Bahar bin Ali bin Smith. Jadi kepada para PHB semuanya, Al-Fakir berpesan dan amanah daripada guru Al-Fakir yaitu Habib Bahar bin Ali bin Smith, jaga adab, jaga akhlak dimanapun kita berada. Itu yang selalu diajarkan sama Habib Bahar bin Ali bin Smith. Masya Allah. Jadi itu maklumat juga untuk para pecinta Habib Bahar agar bisa menjaga tata tertib ya, akhlaknya, mengharumkan, jangan sampai merusak ya. Namanya Habib Bahar ini wangi, Masya Allah, jangan sampai merusak gitu gara-gara ada sesuatu hal nyetop yang tidak ada akhlaknya, akhirnya terkenal oh itu anak PHB, oh itu anak pecinta Habib Bahar, kan gitu, seperti itu. Padahal Habib Bahar sendiri tidak mengajarkannya tidak pernah mengajarkan seperti itu. Mudah-mudahan apa-apa yang disampaikan oleh Ustadz Jalil dan juga saya pribadi bisa dipahami oleh kalian semua dan semoga juga bermanfaat untuk kalian semua. Pesan dari Ustadz Jalil cukup jelas ya untuk pecinta-pecinta Habib Bahar.